Iya, karena dia di bablas saja pulang Indonesia sudah gelar haji. Padahal dia hajinya rusak. Iya. Makanya kalau kita pengen haji, kalau dilihat kondisi seperti ini harus berhati-hati gitu. Jangan asal kalau memang bergelora jiwanya, tahan dulu. Menjelang 3 hari lagi, 2 hari lagi selesai. Berarti nggak sabaran dia, Ibu, nggak sabar dia. Memang di sana itu memang banyak goda-goda. Iya. Kalau perempuan minta cerai tidak sah dia. Kecuali khulu' diterapkan sama dia. Berarti wanita harus tunduk patuh pada laki-laki. Nah, kemudian wal batila martadda fihi anil Islam. Kemudian di mazhab Hambali ini juga dipisahkan lagi. Dia berkaitan dengan ihram, tapi ada 2 kemungkinan kalau dalam perkara ihram. Ada fasid, ada batil. Kalau masuk kategori fasid dalam hal ihram, ketika dia menggauli istrinya ketika tahallul, itu fasid. Tapi di sini disampaikan lagi, kapan ihramnya itu jadi batal? Kalau dia murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Ya, aslinya dia sudah batal. Contohnya seperti ini. Si fulan ketika berada di Arafah, kemudian tahu-tahu murtad dia. Ketika di Arafah dia murtad. Kemudian sadar dia kan, dikasih nasihat, kamu sudah melakukan perbuatan kufur sehingga mengeluarkan kamu dari Islam. Bahkan dia menyatakan, saya keluar dari Islam ketika dia berada di Arafah tersebut. Kemudian Allah kembalikan dia kepada Islam. Jam 4 sore atau jam 5 sore bersyahadat lagi dia. Bersyahadat lagi. Berarti ibadah hajinya itu yang semula batal. Sa'inya itu batal kan? Ya, tapi dia tetap harus melanjutkan yang sisanya. Kalau dia hajinya qiran, kalau hajinya ifrad, dia harus mengulang sa'i lagi sebelum tawaf kudum. Iya, kalau Indonesia tamattu. Nah, kalau tamattu berarti sudah batal, ulang lagi. Nah, syaratnya di sini adalah kalau hajinya itu qiran atau ifrad. Tetap dia lanjutkan sampai rangkaian ritual haji itu. Kemudian nanti sebelum masuk ke tawaf, dia kan orang qiran dan ifrad itu kan dia tidak tawaf kudum dia. Ya, tawaf kudum kan hukumnya sunnah itu, bukan bagian dari wajib. Dia harus mengulang lagi nanti sa'i. Setelah dia tawaf kudum. Hajinya yang batal di situ adalah yang pertama tadi, sa'inya batal. Kemudian kalau dia kembali kepada Islam, dia ulang lagi pada waktu itu, pada masa-masa haji itu. Kemudian dia ulang sa'i setelah tawaf kudum. Nanti setelah selesai semuanya itu. Jadi berarti bisa kembali sah hajinya. Iya, tapi dia harus nanti hajinya batal, dia ulang lagi. Iya. Iya. Makanya dibeda, hanya sekedar perbedaan nama aja tuh. Tapi kan di sini kan maknanya sama. Makanya disebut seperti ini al-fasidu kas sahih. Dia rusak seperti sah dia. Nah, ini bahasa usul fikih seperti ini, Pak. Bahasa-bahasa kayak mantik itu dia.
dia rusak tapi seperti sah. Apa itu? Nah, itu bahasa-bahasa usul fikih. Itu dia itu. Bahasa-bahasa mantik itu. Jadi apa otak kita itu. Kemudian yang kedua, seperti nikah. Ada lagi dibedakan antara batil dan fasid dalam hal perkara nikah. Mereka ni mazhab Hambali memisahkan di antara fasid dan batil itu. Kalau nikahnya fasid itu sekiranya menikah tanpa wali. Itu nikahnya fasid. Contoh misalnya si perempuan misalnya tertarik dengan laki-laki. Si laki-laki juga tertarik dengan perempuan, sama-sama sukalah. Tapi katanya si perempuan, saya akan menikahkan diri saya sendiri. Lalu si laki-laki mengatakan qabil tu, saya terima. Sedangkan wali si perempuan tidak ada. Berarti nikahnya itu fasid. Meskipun sebagian para ulama ada yang mengatakan sah, tapi itu pendapatnya lah lemah. Yang sah itu adalah nikah bil wali. Nikah itu dengan wali. Enggak bisa misalnya dua orang saling jatuh cinta, ya kan? Fulan dan fulanah. Dipaksakan menikah tapi tanpa ada walinya. Bapaknya masih ada, walinya masih ada. Tapi kata-kata bilang si perempuan, saya sudah saking cinta kepada si laki-laki juga saking cinta katanya. Kemudian dikatakan saya menikahkan diri saya sendiri. Si laki-laki bilang saya terima. Itu tidak sah nikahnya. Berarti nikahnya fasid. Dia apakah tersesat di sebuah pulau kan? Ya. Berdua aja di pusat laki-laki perempuan sama bertahun-tahun. Kalau mereka nggak nikah, ya mereka berzina. Kan? Ya berzina itu. Kalau mereka tuh saksinya Allah kan. Apa ini? Apakah boleh tak? Enggak. Hilang syaratnya kan? Hilang syarat yang 4 itu kan? Itu di dalam sinema. Iya. Di dalam sinema. Iya. Kan ada yang mengatakan hadis supaya la nikaha illa bi waliyyin. Ya, an-nikahu la nikaha illa bi wali. Itu hadis itu. Ada kejadian Ustaz. Di Jasa nikah. Ada satu keluarga, dia udah punya anak, udah pisah dengan suaminya. Jadi setelah dia orang jauh, anaknya ini dijual ke, artinya diberikan ke seseorang, satu keluarga punya anak pula, yang Diadopsi ya? Hanya minta itu, minta ongkos saja untuk dia pulang ke negerinya gitu kan. Lalu anaknya sekarang besar, mau dikawinkan, tidak tahu orang tua itu kemana lagi itu. Nah, kalau misalnya orang tua yang tidak, iya, kalau orang tua tidak dikenal, tidak diketahui apakah ada wasiat atau tidak misalnya kan, berarti nanti akan jadi wali kakeknya kalau ada kakeknya. Kakek si perempuan. Kalau masih, oh nggak ada semuanya. Nah, berarti pertama solusinya cari dulu walinya, cari info tentang walinya dulu. Kemudian tidak dijumpai dari wali-walinya itu kan, ayahnya, kakeknya, abangnya, paman dari ayahnya, kemudian sepupu dari ayahnya, nggak ketemu misalnya kan, nggak ketemu karena dia diadopsi kan, dibawa jauh oleh orang lain. Berarti nanti dia walinya wali hakim. Dengan syarat cari dahulu. Tapi kalau kejadiannya nggak dicari gitu gimana? Nah itu yang salah dia itu, harus dicari dulu. Misalnya anaknya memang sudah waktunya untuk menikah. Berarti sulit juga. Iya ya. Nah, jadi misalnya kalau dia mau mengadopsi anak dari kecil, dia harus tahu dulu. Nah, misalnya bapak ibu ini memang walinya sah. Kemudian harus kita pantau terus. Kita pantau terus di mana keberadaan dia. Kalau bisa komunikasi kan. Jangan sampai terputus itu. Nah, itu yang kesalahannya itu. Harus usah cari dulu. Cari info. Misalnya si fulanah dari Padang misalnya. Sedangkan yang mengadopsinya orang Singapura atau Malaysia. Si yang ibu bapak yang mengadopsi ini harus cari info tentang si fulanah. Pergi ke Padang. Di mana dia ngambil dulu, misalnya kalau dia diambil rumah sakit ini, misalkan ada catatan itu. Ada catatan kan? Nah,
Ibunya namanya ini, tinggalnya ini, dicari, ketemu misalnya alamatnya lengkap semua. Ternyata ibu ini sudah pindah. Tanya kita tangga, di mana dia pindah? Di sana. Bapaknya masih hidup enggak? Masih. Tapi tinggal di sana. Cari dulu sampai tidak dapat. Kalau sudah tidak dapat, baru dia dengan wali hakim dia itu. Iya. Kalau enggak seperti itu ya enggak akan nikah. Dia harus nanti kalau setelah pencarian enggak ketemu, jadi walinya wali hakim. Tapi kalau masih ada terdengar info pamannya masih hidup dari pihak ayahnya, ya udah, berarti dia meskipun bapak dah meninggal, kakeknya dah meninggal, paman dari ibunya, paman dari bapaknya, dari ayahnya sudah masih hidup, nanti dia jadi apa? Ya, kalau nggak dikata infonya dimanapun keberadaannya hilang begitu saja, setelah dicari setelah apa, berarti dia pakai wali hakim dia itu. Iya. Ya, yang nikahnya lain kan? Nah. Kalau apa sebenarnya memang wali hakim dia. Atau kadang bisa jadi wali itu ibunya itu, binnya. Binnya disandarkan kepada ibunya. Bukan kepada bapak biologisnya itu. Iya. Dia nikah, nanti wali hakim yang apa itu. Iya, nanti wali hakim yang apa. Cuman untuk sebagai apa disebutkan bukan nama bapaknya, binti fulanah. Gitu. Karena anak seperti itu kan itu bagian dari apa namanya itu pengajaran itu, bagian dari tarbiyah supaya enggak iya. Nah, kalau anak dibuang enggak tahu apanya, kita enggak tahu statusnya apa ini. Apa karena faktor ekonomi, tapi bapaknya sah nikah kan sama ibunya, karena faktor ekonomi dibuang itu saja. Sudah diambil besar nikah, kemudian enggak ketemu, enggak ini riwayatnya enggak jelas, ini anak asal dari mana. Kemudian nanti tetap disebutkan saya nikahkan pakai wali hakim fulanah, cuman binnya enggak disebutkan, kan enggak tahu bapaknya siapa namanya. Tetap nikahnya jadi sah. Binnya enggak perlu kita sebutkan. Karena kita enggak tahu anaknya diambil, anaknya didapat di mana kan, di kotak kardus, enggak tahu. Nah, apakah perkaranya si anak ini misalnya dia itu hasil di luar nikah kemudian dibuang, atau karena perkara ekonomi? Kan kita nggak tahu status awalnya dia. Tahu-tahu didapatkan pakai kardus, dibuang. Nanti kalau dia ada nikah, tetap si wali hakim mengatakan saya nikahkan fulanah, tapi nggak disebutkan binnya, karena nggak tahu binnya. Nah, kalau kaki bebas pak. Mau di sini misalnya udah nikah 2 kali di sini, pergi merantau, dikatakan masih bujang, tetap orang percaya karena laki-laki tidak ada bekasnya, perempuan ada bekasnya. Iya. Dulu waktu nikah dulu kan semestinya. Iya. Kan di Padang pak. Padang ya. Orang tua semoga tertahan di Padang, di Badai. Oh. Latih buat dulu ya. Dia nikah seorang pak. Orang tua. Tanpa dihadiri ya. Tanpa kan dari kerabat. Iya. Dia Badai kan. Laki-laki nak salah. Iya. Udah nikah benar di sini, pergi ke daerah lain, ngaku bujang, orang percaya. Karena laki-laki tidak ada bekas, perempuan ada bekasnya itu. Nah, Ramadi misalnya kan nikah di sini, kemudian merantau ke Jawa. Nah, dibilang lajang bujang orang percaya. Ya, tetap diterima. Nggak perlu pakai wali, nggak perlu apa. Dengan badan kita sendiri bawa aja, kita bisa nikah sendiri kalau laki-laki. Apa? Ya KTP nanti bersama ketahuan kan status. Nah, berarti harus jujur kita kan, jujur. Kecuali pas mau setelah nikah lupa merubah KTP, tetap. Itu rezeki antum itu. Iya.
Iya. Iya. Nah, kemudian wal batilah ma'jma'u ala butlanihi kanikahil mu'taddah. Di sini dibagi lagi. Mazhab Hambali itu membagi perkara nikah tapi dia batil, yaitu nikah menikahi wanita yang masih masa iddah. Masih iddah, kemudian dia diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup. Nah, kemudian tahu-tahu dinikahi. Nah, kemudian maka apa hukumnya? Dalam mazhab Hambali, kalau dalam perkara ini, dalam kasus ini, dalam bab nikah, dia nikahnya batil. Tapi tetap juga dibilang fasid juga sama aja, karena rusak. Kembali kepada definisi awal tadi kan, definisi fasid tadi, hilang syaratnya, hilang apa berarti fasid suatu ibadah itu atau akad tersebut itu. Cuman hanya dibagi saja. Nah, ini hanya istihad para ulama itu. Jadi kita harus terima. Kemudian menikahi yang sepersusuan, nikahnya batil. Misalnya fulan dan fulanah menikah, awalnya tidak tahu. Awalnya orang tidak tahu. Kemudian sudah tinggal berbulan-bulan serumah. Lalu datang saksi. Saksi 2 laki-laki atau 4 orang. Kemudian perempuan 2 orang menyatakan si fulan dan fulana itu sebenarnya dia saudara sepersusuan. Kemudian apa namanya itu dibawalah ibu persusuannya. Ini saksinya ini sudah jelas. Berarti pada hari itu dia harus terpisah, harus segera diceraikan, harus segera dipisahkan karena nikahnya batil. Itu yang jadi apakan permasalahannya itu. Tapi kalau anaknya sih tidak apa, dari sisi nikahnya batil, cuman anaknya tidak masalah karena tidak tahu di awal tidak tahu. Kecuali di awal sudah tahu. Iya. Kalau sekarang kan ada kasusnya incest ya. Incest kawin sedarah. Itu bahaya itu. Jadi persaudaraan itu bisa yang dari biologis, bisa persaudaraan sepersusuan. Itu persaudaraan dalam Islam yang dia hati-hati. Makanya nanti kalau orang dahulu itu, di zaman-zaman dahulu itu, mereka butuh sekali dengan informasi dengan wanita yang dinikahi. Takut ini nanti pas kita sudah terlanjur cinta kan, ternyata sepersusuan. Akhirnya goncang. Ya, dicari itu. Harus kita cari kita dulu. Makanya penting kita mencari biografinya si perempuan ini. Bukan itu saja. Kalau mau cari istri nanti lihat dulu keluarganya kan. Baik-baik apa tidak. Iya. Karena itu sering terjadi itu. Orang dahulu itu misalnya nggak sanggup istrinya untuk menyusui anak ini. Mungkin ada kendala, dikasih ke orang lain. Biar anaknya bisa tetap tumbuh tapi yang menyusuinya orang lain. Iya, nggak boleh nikah dia itu, nggak boleh sampai kapanpun nggak boleh nikah dia itu. Seperti itu. Sudah jam 12, Bapak Ibu. Pas besok ilmu lagi. Enggak, daurah sudah selesai Pak. Iya.